Pertama, ini standar kami. Saya menyampaikan sikap sebelum menyampaikan hukum. Sikap saya terhadap musik, posisi saya menjauhi musik karena saya tidak suka musik. Di sini saya tidak akan membahas terkait hukum karena persoalan terkait dengan hukum udah sempat saya singgung di beberapa video sebelumnya. Di sini saya hanya akan mencoba mengulas sikap Ustadz Adi Hidayat kenapa bisa sampai menjauhi musik. Dan di sini juga kita memahami ya bedanya antara sikap terhadap hukum dan penjelasan tentang hukum. Tentu saja untuk sampai kepada pernyataan beliau, saya tidak suka musik dan saya menjauhi musik, kita membutuhkan landasan-landasan teori yang bisa mengantarkan kepada pernyataan tersebut. Ada beberapa landasan teori yang mungkin bisa kita jadikan approach ya untuk sampai kepada kesimpulan beliau bahwasannya saya tidak suka musik. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menyimpan rahasia di dalam keharmonisan nada-nada yang berirama terhadap ruh, sehingga ruh itu terpengaruh dengan pengaruh yang sangat menakjubkan. Di antara suara-suara ada yang membuat senang, ada yang membuat sedih, ada juga yang bisa membuat tidur, ada juga yang itu membuat tertawa dan berduka cita. Di antaranya juga ada yang dikeluarkan oleh organ-organ tubuh berupa gerakan-gerakan sesuai dengan irama nada-nada tersebut, bisa melalui tangan, kaki, dan kepala. Tetapi di sini kita jangan membatasi bahwasanya semua itu hanya dipahami dari makna-makna syair, akan tetapi berlaku juga dari bunyi-bunyian yang timbul dari gitar. Sehingga ada yang mengatakan barang siapa yang tidak digerakkan oleh musim semi, bunga-bunganya, gitar dan sitar, maka dia mengalami kerusakan mental yang tidak bisa diobati. Kita melihat dari penjelasan Imam Ghazali tersebut bahwasanya musik itu bertemu pada titik yang disebut dengan bunyi. Bunyi itu ada yang dikeluarkan dari mulut dan ada yang dikeluarkan dari alat. Oleh karena itu musik dalam pengertiannya universal, sebagaimana di dalam kitab Ar-Rad Al-Qardawi wal Jude, seperti bisa kita lihat di bawah ini, bahwasanya musik itu pengertian pertamanya adalah teknik suara yang dimunculkan oleh manusia secara alami, dan yang kedua adalah yang diciptakan oleh alat-alat seperti seruling. Dengan ini cukuplah membawa kita terhadap konsep tentang musik, bahwasanya musik itu universal. Nah, berbicara tentang pengaruhnya musik terhadap ruh, Syekh Ramadan Al-Buti di dalam kitab Al-Hub bil Quran menjelaskan ada beberapa melodi-melodi spiritual yang dia itu membangkitkan ruh kita terhadap kerinduan ke janji lama kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan bahwasannya ruh menjadi terbangun mengingat terhadap janji lama. Janji lama itu berupa pertanyaan Allah Subhanahu wa taala terhadap ruh manusia. Alastu birabbikum? Qalu bala. Kita semua pada dasarnya telah memberikan kesaksian terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita semua yang berhak untuk disembah. Nah, kerinduan tersebut sebetulnya senantiasa bangkit di dalam ruh kita. Terkadang dibangkitkan oleh bunyi-bunyi yang dia itu mengandung nilai spiritual. Oleh karena itu di sini Syekh Ramadan Al-Buti memberikan catatan bunyi-bunyian tersebut itu tidak dimaksudkan dari nada-nada yang justru mengeluarkan naluri alamiah manusia, seperti hal-hal yang itu membawa kepada sesuatu yang sifatnya material. Bunyi-bunyian yang seperti itu tidak ada hubungannya dengan ruh sama sekali. Justru di sini ruh terpenjara, yang justru dia harusnya naik ke atas malah terjerat ke alam materi. Nah, kembali lagi kepada penjelasan Syekh Ramadan Al-Buti, ruh kita yang merindukan janji lamanya terhadap Allah Subhanahu wa taala terjerat terhadap kerinduan di dalam momen tersebut, sehingga dia itu mengenang terhadap tanah air di mana ia berasal. Hanya saja di sini tidak ada bahasa dan kata-kata yang bisa mengekspresikan perasaan semacam itu. Ya karena kita tahu bersama ya bahwasanya kata-kata itu sempit untuk mengekspresikan semua macam perasaan. Dan musik itu adalah bahasa jiwa. Oleh karenanya ketika ada musik-musik yang dia itu spiritual, terkadang dia itu membangkitkan ruh kita terhadap kenangan tersebut. Tetapi persoalannya di sini, jika musik itu memberikan pengaruh terhadap ruh dengan pengertian yang sangat fundamental seperti itu, mengapa Ustadz Adi Hidayat tidak suka terhadap musik? Persoalannya begini, seseorang jika dia telah menemukan kemegahan yang lebih mewah, maka dia tidak akan
suka terhadap sesuatu yang lebih rendah. Mungkin terkait kemegahan tersebut kita bisa mendapatkannya di dalam penjelasannya Syekh As-Sabuni di dalam Safwatut Tafasir saat menjelaskan kajian balaghah di dalam mentafsirkan surat An-Nas. Beliau mengatakan bahwasanya di dalam surat An-Nas di sana terdapat jinas istiqaq. Jinas istiqaq itu adalah repetisi pengulangan sebuah kata yang memiliki akar kata yang sama, yaitu yuwaswisu dan walwaswas. Ini keduanya sama daripada waswasa yuwaswisu. Kemudian beliau mengatakan summa mapis surati minal jirshil musiki. Kemudian di dalam surat An-Nas dia itu terdapat getaran musik. Allazi yupadilul alhana bi uzubatil bayan wadzalika min khosaisil Qur'an. Yang getaran musik tersebut mengungguli melodi-melodi yang lain dengan keindahan penjelasannya. Hal tersebut merupakan keistimewaan Al-Quran. Tentu saja untuk sekelas Ustadz Adi Hidayat, beliau telah menemukan hal ini. Sehingga dia sudah mendapatkan kebutuhan ruhnya itu dengan sesuatu yang justru lebih tinggi daripada yang lainnya. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa memahami pernyataan beliau dan sikap beliau bahwasannya beliau tidak suka musik. Karena beliau sudah mendapatkan sesuatu yang lebih megah dan tinggi. Orang-orang yang mungkin belum sampai terhadap tingkatan tersebut, mungkin mereka masih membutuhkan terhadap musik-musik spiritual untuk membangkitkan ruhnya. Di sini kita harus beri catatan ya. Falaisa kulul mubahi yasluhu linupusi antar ta'afih. Falaisa laha antakula wa tashraba kula ma tashtahi. Wala antal basa wa tanji'a ma tahtasinu. Wala antatakallama wa tashkuta mata ma rogibta. Fakaunu dzalika mubahan la yaljamu ayyakuna ma'kulan wa illa lam tukhlaqil uqul. Tidaklah setiap yang dibolehkan, termasuk musik bagi orang-orang yang dia itu memilih pendapat-pendapat yang membolehkan, dan tentu saja itu tidak semuanya layak bagi jiwa-jiwa kita untuk bersenang-senang dengannya. Karena tidaklah kita itu memakan dan meminum segala sesuatu yang kita inginkan. Dan kita juga tidak mengenakan dan melepaskan pakaian yang kita anggap bagus. Kita juga tidak berbicara dan diam kapanpun kita suka. Maka jelas di sini tidaklah setiap yang dibolehkan itu meniscayakan keadaannya rasional. Kalau tidak demikian, maka tentulah tidak akan diciptakan akal. Oleh karena itu, tetaplah waras. Oke, jadi jelas ya. Namun sebelum saya tutup penjelasan ini, ada beberapa komentar yang saya baca, yaitu terkait tentang menyuarakan Palestina. Ini sesuatu yang membuat saya terenyuh dan memang seharusnya di dalam situasi seperti ini kesadaran kolektif kita bangkit untuk sama-sama mendoakan Palestina. Free Palestine, yang tertusuk padamu berdarah padaku. Dunia sedang dilanda kalut, alam semesta sedang merintih, kau dengarkah? Aku tak bisa untuk tak peduli, hati tersiksa. Aku bersumpah untuk berbuat yang aku bisa. Harus ada yang dikerjakan agar kehidupan berjalan wajar. Mudah-mudahan kita bisa berkontribusi sesuai dengan apa yang kita mampu. Mendoakan, memberikan donasi, atau menahan diri kita dari membeli hal-hal atau sesuatu yang dia itu secara sadar atau tidak sadar justru mensupport Israel ya. Hubungan kita semua terkait Palestina ataupun selain itu seharusnya sebagaimana tercerminkan di dalam perkataan Imam Ghazali saat beliau menulis kitab Tahaput Falasifah dan mencoba meruntuhkan pemikiran filsafat. Beliau mengatakan yang kurang lebihnya seperti ini. Aku tidak masuk ke dalam gelanggang perdebatan ini terkecuali aku maksud dengan tujuan sebagai pengingkar. Dan aku membatalkan keyakinan-keyakinan para filsuf dengan metode-metode yang beraneka ragam. Terkadang aku membatalkan dengan metode Mu'tazilah, terkadang aku membatalkan dengan metode Waqifiyah. Aku tidak berpegang dengan bela menggunakan mazhab tertentu. Malah aku menjadikan semua kelompok menjadi satu kesatuan. Mungkin saja semua kelompok itu berbeda denganku. Akan tetapi mereka semua itu tidak bertentangan dengan usul agama. Oleh karena itu, di dalam situasi seperti ini, maka kita saling tolong-menolong. Karena di dalam situasi mendesak atau prahara, hilang semua kebencian. Mudah-mudahan semangat dan spirit Imam Ghazali ini memberikan contoh sebagaimana seharusnya kita bersatu padu.
Dan sebagai penutup, untuk mengingatkan kembali, saya ingatkan bagaimana sikap Ustadz Adi Hidayat terhadap musik dan hubungan beliau terhadap hukum musik dengan video ini. Dzakir innama anta lasta alaihim. Tapi kita punya sikap. Saya sampaikan pada Anda, kalau Anda nggak ada di dunia musik, nggak usah masuk ke situ. Baca Quran, baca hadis, ngaji. Tapi kalau Anda jadi musisi, lihat batasan-batasan, jangan terjerumus pada yang salah. Paham sampai sini?